Ya halo guys, jadi pada kesempatan kali ini saya mau menyampaikan first impression ya, atau kesan pertama pada penggunaan raket dari Li-Ning yang serinya Superlight Max 10 guys. Sebelumnya saya sudah mereview spek dan detail dari raket ini. Jadi kalau kalian nonton video ini tapi belum nonton review spek dan detail dari Superlight Max 9, kalian bisa tonton terlebih dahulu ya. Bisa kalian cek aja di video saya sebelumnya atau bisa kalian cek di kolom deskripsi. Nanti saya akan sertakan linknya di situ guys. Jadi pada kesempatan kali ini saya tidak akan menjelaskan secara lebih detail untuk raket ini, speknya gimana, kemudian fiturnya apa aja, dan ya secara lebih detail ini gimana, enggak ya, tapi lebih ke first impression-nya guys. Ini kemarin sudah saya gunakan dalam satu game ya, jadi kalau dari penggunaan memang masih minim, tapi tenang aja, secara first impression bisa saya sampaikan ya guys. Ini raketnya ke depan masih akan kita gunakan dalam beberapa kali kesempatan, dan nanti bakalan ada review lengkapnya guys untuk pemakaian dari Superlight Max 10. Jadi ditunggu aja. Nah, first impression ini kemungkinan akan kurang lebih untuk review lengkapnya bakalan ya kurang lebih akan sama ya kalau menurut saya, karena kemarin meskipun hanya dalam satu game, tapi untuk feel dan karakter dari raket ini sudah lumayan kerasa guys. Oke, langsung aja kita sampaikan first impression dari Superlight Max 10 ini guys. Oke, Superlight Max 10 ini kalau dilihat-lihat ya, itu dia ada kesamaan dengan Superlight Max 9. Dari spek berat dan BP itu dia ada kesamaan. Kemudian dari fiturnya juga kurang lebih sama guys. Cuma memang dari segi tensionnya ini ada penurunan ya guys. Kalau di Max 9 itu bisa sampai 30 lbs. Nah, sayangnya di sini dia cuma bisa sampai 28 lbs. Ini nggak tahu kenapa Li-Ning mengeluarkan raket dengan spek yang turun seperti ini. Nggak tahu alasannya apa, tapi menurut saya ini menjadi sesuatu yang menjadi apa ya, kekurangan ya. Karena orang pasti akan sekarang ini, saat ini orang akan melihat suatu raket itu dari tensionnya juga. Kalau tensionnya bisa tinggi, pasti sudah berpikiran pasti raketnya bagus. Dan tidak sedikit juga yang sekarang suka tension yang lumayan tinggi ya, 28 ke atas ya. Jadi secara pemain ya, itu bisa banyak guys, banyak pemain yang bisa menggunakan raket ini. Padahal ini kemarin tulisannya dia profesional ya, harusnya kan secara tension harusnya juga bisa mensupport untuk itu ya. Ya ini catatan ya buat Li-Ning di Superlight Max 10-nya, kenapa dia tensionnya turun dari Superlight Max 9-nya guys. Oke, di Superlight Max 9 yang saya rasakan itu raketnya secara umum enak guys. Yang kurang kalau menurut saya hanya di powernya aja guys. Powernya itu kayak kurang greget gitu ya guys, kurang berisi, kurang padat, kurang solid gitu ya guys. Semuanya udah enak, swingnya enak, manuvernya enak, kemudian buat kontrol enak, buat adu drive enak ya. Dan buat pemula itu raketnya cocok banget ya, saya recommended banget itu raketnya. Kemudian buat yang tipikal all-round ya, all-rounder itu juga oke, yang cenderung ke speed itu oke. Cuma kalau buat kalian yang tipikalnya pemain yang suka mencari powerful smash itu agak kurang ya. Nah, di Superlight Max 10 kabar baiknya, ini secara power itu jauh lebih enak guys, lebih berisi, lebih padat, lebih solid. Jadi kalau kita punya power yang bagus, ini bisa mentransfer energi dengan baik ya guys. Jadi kalau kalian suka bermain power ya, ini raketnya enak guys. Cuma kalau yang saya rasakan ya, meskipun apa ya, dari segi power enak, tapi sayang sekali dia dari segi swingnya jadi agak kurang responsif ya guys. Kalau dilihat dari perbandingan berat dan BP-nya ya, kita lihat. Di Superlight Max 9 waktu itu saya dapat berat realnya 83 ya jatuhnya, kemudian BP-nya ada di angka 296. Nah, kalau yang Superlight Max 10 ini, dia beratnya jatuh di 84, kemudian BP-nya 299. Jadi dia naik ya, dari berat dan BP juga naik. Jadi itu yang menyebabkan swingnya jadi kerasa agak kurang responsif jika dibandingkan dengan Superlight Max 9-nya guys. Tapi ini dari segi power udah lebih enak. Nah, saya nggak tahu ya kalau kalian nanti beli ini bakalan seperti apa. Tapi kalau kalian mendapatkan seperti yang saya dapatkan, ini menurut saya powernya bakalan lebih enak ya jika dibandingkan dengan Superlight Max 9-nya dengan BP dan berat yang sudah saya sampaikan tadi ya guys. Dan tentunya apa ya, ini itu tidak bisa diabaikan ya untuk berat dan BP-nya, karena generate power suatu raket itu juga dipengaruhi oleh berat dan BP raket itu. Dan di samping itu juga ada faktor pendukung lainnya itu dari fitur dan teknologi yang ada di raket itu guys. Jadi ya
menurut saya sampai saat ini berat dan BP itu juga masih memberikan apa ya, kontribusi besar ya untuk generate power suatu raket guys. Oke, jadi kalau yang saya rasakan ya untuk power lebih enak. Cuma jadi kalau untuk apa ya, kita pingin cari swing yang lebih responsif, lebih enak, ini dia sedikit lebih berat dari Superlight Max 9 guys. Jadi buat kalian yang sudah mencoba Superlight Max 9, ini sedikit gambaran dari saya. Secara power ini lebih enak, tapi dari segi swingnya dia lebih terasa lebih agak berat ya guys. Nah, kalau dari stiffness-nya juga, kalau yang saya rasakan ini ya, karena dia itu tadi ya, berat dan BP-nya lebih tinggi, jadi dia sedikit memberikan, feel stiffness-nya, jadi ini sedikit terasa lebih kaku daripada yang Superlight Max 9-nya. Superlight Max 9-nya itu dia kerasa sedikit lebih lentur ya, kalau yang saya rasakan. Waktu itu saya menggunakan senar apa ya, di Superlight Max 9 itu, saya lupa kalau nggak salah, leading nomor 1 ya, itu hitting sound-nya enak banget guys. Nah, sayangnya kalau di sini, itu kemarin saya rasakan hitting sound-nya nggak sekeren Superlight Max 9. Ini saya menggunakan senar dari 100 yang serinya 66X Boost dengan tarikan 28 lbs. Coba kita dengarkan hitting sound-nya guys. Oke, seperti itu hitting sound-nya guys. Dan untuk review kali ini itu aja saya sampaikan first impression yang saya rasakan dari Superlight Max 10. Ya, kabar baiknya ini dari segi power ya, kalau yang saya rasakan ini sudah lebih enakan, jauh lebih enak. Cuma dia swingnya jadi agak berkurang ya, karena wajar BP dan beratnya seperti itu tadi. Dan sayangnya lagi ya, yang perlu menjadi catatan dan perhatian juga buat leaning, ini kenapa tensionnya diturunkan dari 30 menjadi 28 ya guys. Oke, itu aja, semoga bermanfaat. Jika kalian sudah ada menggunakan raket ini, boleh sharing pengalaman kalian. Dan untuk review full atau review lengkap dari raket ini ditunggu aja ya. Kita jumpa lagi pada video-video selanjutnya. Salam sehat, salam olahraga.